Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh, jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Adausi tentunya di Islam Itu Indah. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentunya bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Maulana, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat ya? Saya sehat. Semangat ya? Semangat. Masya Allah. Biar semangat juga nih jamaah, ada Habib Muhammad. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya Habib ya? Semangat Syawal. Masya Allah, semangat Syawal. Seger banget nih Habib nih. Alhamdulillah. Kurusan kayaknya nih Habib nih, Masya Allah. Puasanya benar berarti. Iya benar berarti. Nah, lihat dari ini ya berat badan ya. Tuh kayak Ustadz Syam juga nih. Apa tuh? Begadang terus. Begadang terus. Udah gak sabar nih tema kita hari ini. Betul. Nah, siap. kita bahas tema kita hari ini menarik banget. Jamaah yang ada di rumah. Kita sebagai manusia pasti punya ketakutan. Nah, kayak saya itu ya, setiap mau tidur itu selalu takut. Takutnya kenapa? Karena saya itu takut nggak bisa kumpul lagi sama keluarga. Takut saya tuh nggak bisa ketemu lagi sama orang Tidur tua. takut tidak bangun. Iya, takut tidak bangun gitu. Takut, maksudnya kalau sudah menjadi bapak itu takut meninggalkan anak. Nah itu berasa banget. Tapi ternyata takut itu wajar loh jamaah. Karena kita kan manusia. Seperti tema kita hari ini. Takut itu wajar, tapi jangan berlebihan. Waduh, ini luar biasa menarik sekali temanya. Baik, yang pertama kita langsung aja ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, afwan. Masya Allah nih, tim Islam Itu Indah mengangkat tema yang luar biasa mengenai ketakutan. Setiap orang pasti punya ketakutan ya. Tapi gimana nih hukumnya? Apakah boleh seseorang itu takut kepada selain Allah? Contohnya jin, setan gitu dan hal-hal lainnya. Mohon penjelasannya guru, Iya, silakan. makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini tim Islam Itu Indah mengangkat tema yang bagus sekali tentang takut. Yang penting jangan berlebihan. Yang namanya takut, pertanyaan dari Mikdad tadi, takut pada jin, setan, gimana tuh? Ingat, ketika kita takut pada makhluk halus, maka dia makin membesar. Lebih besar daripada rumah. Harusnya kita takutnya kepada Allah. Maka takut itu ada karena tabiatnya. Padahal halus teteh. Padahal halus. Gimana kalau kasar ya, Beb? Waduh. Jadi kita harus berani. Tapi yang namanya takut itu bisa jadi takut yang wajar. Namanya juga manusia. Yang namanya juga apa lagi? Sesuatu yang langsung muncul pada diri kita. Betul. Karena bisa jadi takut itu bagian daripada mengamankan diri. Takut jatuh. Wajar orang takut jatuh. Takut kebakar. Sehingga orang, alhamdulillah, sehingga ketakutan itu kalau diarahkan kepada yang baik, maka akan ada yang namanya takut akan maksiat. Sehingga dia tidak melakukan maksiat. Takut sehingga jangan sampai dia masuk neraka, jangan sampai dia berbuat kesalahan, jangan sampai menyakiti hati orang, melukai perasaan orang. Ada juga takut karena ibadah. Hati-hati. Ada dua sisi di sini. Kalau takut ibadah, takut meninggalkan kewajiban, itu bagus. Tapi aku nggak mau ke tanah suci nggak mau ke Mekah, nanti saya kena azab di sana. Allah, tidak boleh begitu. Harus berani. Insya Allah, sucikan diri. Makanya orang berkata haji dulu baru berangkat. Artinya kuasai dulu ilmunya, pelajari dulu, bahkan tobat dulu baru berangkat. Apalagi takut akan syirik, perbuatan yang mempersekutukan Allah. Jangan sampai ketika kita syirik akan runtuhlah amal ibadah kita. Maka takut bisa jadi unsur itu akan masuk kepada kategori ketakwaan. Ingat, takut kepada binatang kita kabur darinya. Tapi takut kepada Allah kita makin mendekat kepada Allah. Nah maka takut ada perbandingnya. Ada takut tapi harus ada raja, khauf dan raja. Khauf, raja itu harus. Sehingga dibarengi dengan keyakinan.
Maka ketika kita takut hanya kepada Allah, semua aman. Makanya kita senantiasa berkata auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita takut dengan setan, kita berlindung kepada Allah. Takut dengan apapun, kembali kepada Allah. Sehingga ketakutan itu bukan malah membuat kita jadi maksiat, syirik dan sebagainya, tapi justru makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Waduh, luar biasa. Jadi ada takut-takut juga yang malah justru bagus ya untuk Justru diri kita. bagus, justru diharapkan kita takut salah, Betul, sekarang, betul. takut telat. Ada Betul. juga yang takut istri. Habib enggak ya? Habib enggak takut istri emang? Enggak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Iya. Nah kalau gitu aku mau ke Habib Muhammad Syahab nih. Habib, Afwan, aku izin bertanya nih. Aku sebenarnya bukan bertanya, aku mau curhat. Jadi aku pernah suatu hari gitu ya, Habib. Aku Siap. lagi tidur. Terus aku itu mungkin mimpi gitu ya. Aku tuh posisinya udah pucat, udah dipenuhi kain kafan, terus lihat kanan kiri tuh orang-orang udah kayak baca-baca doa gitu ke aku. Jadi Masya kayak aku tuh kayak Allah. meninggal. Itu aku pas bangun langsung nangis, kejar banget. Aku takut dengan kematian. Nah sebetulnya apakah boleh Bib kita sebagai hamba Allah gitu ya takut dengan kematian yang berlebihan seperti itu? Takut dengan kematian yang Betul. berlebihan. Iya, Baik, mohon siap. penjelasannya Habib, silakan. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Artinya meninggal. Sebenarnya boleh aja misalnya kalau Mikdad mau duluan, saya akhir, nah apa-apa. Jangan, Bib. Atau saya terakhir, Mikdad duluan. Saya ridho pokoknya. Sama-sama aja itu artinya. Jangan dong Bib. Artinya takut, artinya Imamul Haddad alaihi rahmatullah radhiyallahu taala anhu arda di dalam kitab An-Nasaih Diniyah itu dijelaskan artinya seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Maulana tadi, manusiawi. Itu sesuatu yang manusiawi, orang itu takut akan suatu kematian. Mati itu artinya kematian itu berpisahnya kita punya jasad dengan ruh. Ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebenarnya bedanya apa sih? Ada orang tidur, ada orang mati. Sebenarnya sama. Tidur sama mati ini sama. Cuman ini mati kecil, nanti adanya mati besar. Habib mau tanya sama Mikdad, misal contoh nih. Orang mati itu tidur atau bangun? Orang mati nih kan misalnya, Iya. contoh nih siapa yang mau tidur? Jangan ya. Aku aja. Misalnya, nah, contoh nih contoh Iya. misalnya. Ya Allah, ya kan? Allah. Aku tidur nih ya. Orang nih, Mati. ini ibarat Posisinya sih tidur Bib. Iya. Fa'alam annahu la Coy. Artinya begini. Ya. Mikdad nih, ini umpama. Umpama. Pertanyaannya. Karena Iya. kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Mikdad takut atau tidak takut yang namanya mati itu pasti. Pasti. Betul. Mau orang takut mati. Betul. Yang orang nggak takut mati. Mati juga. Nah cuman pertanyaannya kalau kita takutkan. Artinya orang mati itu sebenarnya tidur atau bangun? Tidur Tidur kayaknya Bib. Orang Kan mati itu. Orang mati Kalau tidur. Pasti tidur ya tidur. Orang mati Gini, itu Bib, sebenarnya posisi. dia tidur atau bangun? Tidur Bib. Ayo kayak orang acara kan. Oh dihipnotis. Artinya- Bisa bangun lagi nggak? Bib? Tidur ya Bib. Nah, tahlilin lagi nggak? Bib coy. Aduh. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Sebenarnya lebih khawatiranlah orang yang sadar dia lalai kepada Allah ketimbang dia mati tapi ada ibadah. Jadi sebenarnya nggak perlu takut. Nggak perlu Kita harus Baik. takut nih. Kita takut tuh kalau kita sekarang hidup, Iya. tapi tidak mengikuti amalan yang Oh, iya diajarkan juga ya. Allah. Ah, benar. Ketimbang dia mati, tapi sudah ikut ajaran Allah. Oh. Makanya sebenarnya orang yang hidup nih, silahkan bangun. Aduh terima kasih ya Bib. Ngomongin soal mati posisinya tiduran agak ngerjain Mikdad sekali-sekali gitu kan. Artinya Aduh. makanya Iya, dikatakan betul. kata Imam Ali bin Abi Thalib, Iya. manusia yang hidup tapi tapi lalai lalai. itu ibarat mati dalam pandangan Allah. Fa idza matu intabahu. Jadi kalau orang mati itu sebenarnya dibangun. Orang mati itu baru sadar, ruh itu sadar. Oh ini amal aku, oh ini amal aku, oh ini amal aku. Justru ketika mati, Baru roh bangun. itu bangun. Bangun sesungguhnya. Oh. Kita ini bangun sesungguhnya itu pas mati. Wah. Kalau luar sekarang biasa. ini kita nih lalai. Hidup tapi ibaratnya mati. Baik. Jadi nggak perlu ditakutkan. Jadi tidak perlu ditakutkan. Selama- Yang- Kalau takutnya berlebihan, Bib. Nah itu makanya takut berlebihan Iya. dalam kematian itu tidak boleh. Tidak Karena boleh. takut Oh. mati-mati, nggak takut mati,
mati. Jadi intinya apa yang kita sandarkan sekarang udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudah tangkap nih Bimda. Betul. Takut itu boleh. Boleh Takut kematian. mati bisa jadi bagus karena bisa jadi mengantarkan kita dekat dengan Allah. Betul. Tapi yang bahaya kalau takut yang berlebihan. Terlalu mencintai Parno. dunia ya gitu Jadi ya. orang ada subhanallah sedikit nih, jadi orang was-was. Jadi takut keluar rumah. Nanti ada ceritanya di dalam hadis dan kita tahu seorang raja. Ya. Tapi Nanti Habib. Nah, Masya Allah. Terima kasih ditahan dulu, nanti kita lanjutkan ya Habib ya. Sekarang saya mau ke Ustadz Syam nih. Iya. Ustadz Syam, aduh ini banyak banget nih sekarang di sosial media, di mana-mana gitu ya. Orang itu pada ngeprank makhluk halus. Jadi orang tuh makin takut gitu ya. Keluar rumah kalau gelap gitu, ngelewat kuburan. Takut sama makhluk halus, takut diliatin wujudnya gitu ya. Namun kenapa kita sebagai hamba Allah justru lebih takut kepada makhluk halus daripada kepada Allah? Nah ini mohon penjelasannya nih Ustadz Syam, silakan guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Habib, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Sebenarnya ternyata kita sebagai makhluk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Dalam surah Al-Baqarah langsung disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Langsung beriman kepada yang gaib, yang tidak kita lihat secara kasat mata. Yang gaib itu banyak. Pahala gaib, tidak kelihatan. Dosa gaib, neraka, surga. Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa lihat dan kasat mata. Para malaikat. Termasuk ada makhluk Allah yang lainnya berupa jin. Dari kalangan jin yang menjadi juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimaninya wajib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka adalah orang bertakwa yang mengimani hal-hal yang gaib. Tapi ternyata di antara kita ada yang merasa ketakutan. Toh karena ada kadang-kadang itu kelihatan atau muncul atau istilah kita penampakan gitu ya. Penampakan, iya benar banget. Karena sejatinya fitrahnya adalah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sejatinya mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk ini bisa melihat kalian tapi kalian tidak bisa melihatnya. Jadi kita tuh tidak bisa serta-merta melihat mereka begitu saja, ya. Mungkin kalau ada yang kelihatan itu kalau enggak mereka yang apes karena kelihatan, ya, atau mungkin mereka sengaja memperlihatkan dirinya dengan mengorbankan sesuatu, atau mungkin ada manusia yang sengaja mencari-carinya, ya. Kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karamah seperti Nabi SAW, ya, dengan para orang-orang saleh misalnya. Orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat jin daripada makhluk jin tadi. Namun kenapa yang salah adalah ketika manusia takut terhadap mereka melebihi takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu penyebabnya karena lupa bahwa yang menciptakan mereka pun adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah katakan dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sama-sama hamba Allah, kenapa harus takut? Oh, Ustadz enak ngomongnya nggak pernah lihat gitu ya. Kalau saya dulu lihat Ustadz bentuknya seperti ini, ada yang menyeramkan seperti ini. Nah, yang kedua, memang di antara mereka tugasnya membuat manusia was-was. Ya, dari jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu daripada jin dan manusia. Jangankan ke tempat-tempat seram gitu ya, di masjid aja ada gitu. Jangankan kita cari-cari, ada kan orang ke bangunan tua gitu cari-cari penampakan, atau ke kuburan cari-cari penampakan. Ya di tempat pengajian seperti ini pun ada mereka, ya. Bukan hanya itu, di tempat-tempat misalnya mall gitu, tempat-tempat yang terang pun ada mereka. Di kamar-kamar kita ada mereka. Namun yang perlu kita sadari bahwa Allah katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia dijadikan khalifah di muka bumi ini. Berarti mereka lah yang harus takut sama khalifahnya.
kalau khalifahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Tingkatkan keimanan. Waduh, nah ini sebenarnya curhatan Isel nih, istriku nih. Kenapa? Dia bangun tengah malam gitu ya mau sholat tahajud, tapi menuju kamar mandi itu gelap. Akhirnya dia nggak jadi sholat. Nah makanya Miss sekarang udah dengerin tausiah Ustaz Syam, jangan takut lagi. Kita khalifahnya ya. Iya Kita dong. harus berani. Baik, Itu kan mau sholat. Iya, nah tadi kan pas nih tausiahnya, jangan melebihi takut kepada Allah gitu. Habib izin bertanya, Oh siap. kalau Habib sebenarnya punya nggak sih rasa takut sama sesuatu? Ya pasti ada lah. Habib takut sama apa? Ada lah. Nah, kalau Rasulullah kira-kira punya rasa takut nggak ya, Habib? Nah, sebenarnya ada. Habib bikin penasaran aja. Bib, Siap. nanti tolong dijawab ya, Habib ya. Siap, Kira-kira Rasulullah itu takutnya sama apa? Baik jamaah, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah.